Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembahasan pembahasan laporan dana kas kecil dengan menerapkan sistem fluktuasi. Jadi kali ini kita akan membahas pencatatan transaksi dengan sistem fluktuasi dalam laporan dana kas kecil. Ya, baik seperti halnya pada sistem Impres, pada sistem fluktuasi pun kita awali dengan melakukan pembentukan dana kas kecil. Di sini saya memberikan contoh transaksi MyCom Komputer menetapkan dana petty cash sebesar 10 juta pada tanggal 1 Desember 2015. Seperti pada sistem Impres pun seperti ini ya. Jadi pada saat pembentukan dana kas kecil berarti kas kecil bertambah dan kas besar berkurang. Ya, nominalnya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh lembaga perusahaan. Jadi di sini terlihat bahwa pada tanggal 1 Desember kas kecil bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas besarnya berkurang dicatat sebelah kredit sebesar 10 juta. Sama seperti pada pembentukan dana kas kecil dengan sistem Impres ya. Lalu pada MyComputer, pada transaksi MyComputer di bulan Desember tersebut terdapat transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 2 Desember membayar majalah dan koran, lalu 3 Desember membayar biaya angkut 4.500.000, pada tanggal 7 Desember supplies kantor 1 juta sekian, 9 Desember membayar rekening listrik juga 1.400.000 dan dana kas kecil diisi kembali 7.500.000 ya. Di sini terlihat bahwa pengisian kembali sudah ditentukan sebesar 7.500.000. Apakah ini sama seperti sistem Impres? Kita lihat. Pada sistem fluktuasi ketika terjadi transaksi dana kas kecil, transaksi tersebut atau biaya tersebut akan dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Tentu ini berbeda dengan sistem Impres. Kalau sistem Impres, kas kecilnya dicatat pada saat pengisian kembali. Ini kita lihat lagi soalnya. Pada sistem Impres, transaksi yang terjadi di tanggal 2, 3, 7, dan 9 Desember ini akan dicatat pada tanggal 10 Desember saja ya. Sementara untuk dana sistem fluktuasi dana kas kecil itu tanggal 2 Desember dicatat, tanggal 3 Desember juga langsung dicatat, 7 Desember dan 9 Desember juga langsung dicatat ya. Nih, di sini kita lihat pada tanggal 1 Desember terjadi pembentukan, ini sama seperti pada sistem Impres. Lalu tanggal 2 Desember juga dicatat langsung di 2 Desember biaya majalah dan koran, kas kecil, biaya angkut, biaya supplies, biaya listrik. Ini terjadi di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7 dan tanggal 9 ya. Dan tanggal 10 dicatat kembali pengisiannya. Pada saat pengisian tentunya kas kecilnya bertambah lagi, kas besarnya berkurang ya. Jadi kita lihat di tanggal 2 Desember biaya majalah dan koran sebesar 720.000 langsung dicatat di sebelah debit, dan pada kas kecilnya juga dicatat berkurang pada sebelah kredit sebesar 720.000. Begitu seterusnya untuk tanggal-tanggal berikutnya. Nah, itu yang membedakan dengan sistem Impres. Kalau sistem Impres dicatat pada tanggal pengisian kembali, kalau sistem fluktuasi dicatat di setiap tanggal transaksi. Ya, berikutnya pada buku kas kecil akan terlihat pencatatan seperti ini. 1 Desember terjadi pembentukan dengan saldo 10 juta. Pada tanggal 2 Desember langsung dicatat pembayaran majalah dan koran 720, sehingga kasnya berkurang sebesar 720 dan saldonya menjadi 9.280. Begitu seterusnya dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 3, 7 dan 9 sebesar 1.600.000. Apabila sistem Impres, pengisian kembali akan sejumlah pengeluaran di tanggal 2, 3, 7 dan 9 ya. Kalau dihitung mungkin ini 720 ditambah
4.500.000 ditambah 1.780.000 ditambah 1.400.000, ini dananya tidak 7.500.000 ya. Kalau dananya ini lebih dari 7.500.000 berarti seharusnya 8.400.000 terisinya, sehingga akan kembali menjadi 10 juta. Itu kalau menggunakan sistem impres. Karena ini sistem fluktuasi, di mana pengisian dana kembali tidak harus sejumlah dengan pengeluaran kas kecil. Di sini sudah disebutkan dalam soal bahwa tanggal 10 Desember pengisian kembali sebesar 7.500.000 ya. Sehingga pada buku kas kecil dicatat pengisian kembali kas kecil 7.500.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 9.100.000. Di sini terlihat di awal saldo sebesar 10 juta, sementara ketika pengisian kembali menjadi 9.100.000 sehingga saldo dana kas kecilnya berbeda di awal di periode yang pertama dan periode di awal periode dan akhir periode itu berbeda, sehingga fluktuatif yang tadinya 10 juta menjadi 9.100.000 ya. Inilah yang dikatakan pencatatan sistem fluktuasi pada laporan dana kas kecil ya. Dan satu hal lagi yang membedakan dengan sistem impres, di mana pada sistem fluktuasi tidak diperlukan pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode karena setiap pengeluaran kas sudah dicatat pada tanggal terjadinya transaksi ya. Demikian pencatatan atau penerapan sistem fluktuasi pada laporan dana kas kecil ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.